Spotlight menginspirasi. Hai Sobat MLab, ketemu lagi dengan Potlab, podcast MLab yang selalu menginspirasi. Masih bersama saya dengan Farika Himawati, dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang selalu inspiratif dari hari ke hari. Nah, beliau adalah Senior Manager Strategis Human Capital di PT PLN Persero yang pernah menjabat sebagai manajer di PT PLN Persero Museum Listrik dan Energi Baru. Selamat pagi Bapak Ridho Hutomo. Pagi, Mbak Farika. Apa Nah, kabar? baik Bapak, terima kasih. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat selalu. Nah, Sobat MLab, kita akan bercerita nih, kita akan ngobrol dengan Pak Ridho tentang, apalagi beliau ini pernah menjabat di Museum Listrik dan Energi Baru. Kita akan ngobrol tentang Museum Listrik dan Energi Baru. Gimana nih Pak, perjalanan Bapak sebagai manajer di Museum Listrik dan Energi Baru, dan sebenarnya apa sih peran museum terhadap PLN gitu? Oke, terima kasih Mbak Farika. Ini sobat-sobat ini kita sebut apa ya biasanya kalau di sini nih? Sobat Sobat apa? MLab, Pak. Oh, Sobat MLab. Ya, untuk Sobat MLab dimanapun berada, eh, salam jumpa ya dengan saya. Mungkin hari ini saya mau sharing lah dulu penugasan pertama di Museum Listrik selaku pimpinan atau manajer Museum Listrik ya. Itu pada waktu itu memang kita punya misi untuk membuat museum listrik sebagai sarana edukasi ya tentang pentingnya kelistrikan, khususnya energi baru terbarukan. Rasanya pada waktu itu isu energi baru terbarukan belum sesanter saat ini ya, tapi pada waktu itu kita sudah mulai ya mengkampanyekan tentang energi-energi yang ada di dunia dan di Indonesia ya, termasuk salah satunya energi baru terbarukan. Bahkan di Museum Listrik juga udah ada prototipe untuk PLTS ya, PLTS. Bahkan ingat-ingat saya setelah saya akhir masa jabatan saya di situ tuh kita punya PLTS Apung ya kalau nggak salah. Bahkan kita juga punya prototipe smart home ya yang berbasis energi surya di Museum Listrik. Itu awalnya seperti itu ya. Namun memang museum itu dulu memang dikesankan sebagai apa ya, barang-barang sejarah gitu ya, terus historical gitu ya, itu mungkin membuat masyarakat itu kurang berminat ya museum listrik di waktu itu ya, sehingga konsep museum listrik dulu itu kita perluas ya, bahwa museum listrik tidak cuma bicara sejarah gitu ya, tetapi juga bicara ilmu pengetahuan, dan juga kita rubah konsepnya untuk sesuatu yang entertainment gitu ya, atau sesuatu yang menyenangkan ya. Ingat saya dulu kita ada bioskop ya, bioskop 3 dimensi atau 4 dimensi gitu, yang menceritakan energi dengan suasana yang menyenangkan gitu. Jadi anak-anak juga belajar secara fun gitu di sana. Bahkan juga ada praktek-praktek eh, menyalakan lampu dari buah jeruk gitu kan, dari bahan-bahan sederhana di lingkungan kita. Itu dengan cara-cara yang lebih menyenangkan, itu bisa mengedukasi masyarakat. Memang Museum Listrik ini di zamannya Pak Ridho Hutomo ini benar-benar bertransformasi menjadi sebuah tempat yang sekaligus menjadi sarana rekreasi. Jadi fungsinya edukatif dan rekreatif ya Pak ya. Yeah. Dan memang ini Pak, seiring berjalannya waktu nih Pak, kita kan memang merasakan ya bahwa kalau anak zaman sekarang mungkin mereka dengan googling YouTube mereka udah tahu nih tentang sejarah ketenaga listrikan gitu ya.
tentang cara bikin listrik dari buah. Memang diperlukan ada sesuatu yang memang baru untuk di museum listrik ini. Apalagi kan terlepas dari itu juga kan museum listrik ini memang terbatas ya Pak. Kalau kayak IPTEK gitu ya, ilmu pengetahuannya sangat luas gitu. Nah kita kan memang difokus di kelistrikan dan energi baru terbarukan gitu. Dan kita memang sudah punya beberapa prototipe. Nah kalau Pak Rido sendiri memandang harusnya seperti apa sih museum listrik ini? Karena kan memang bertahan di pandemi aja sudah membuat apa ya, membebani kita gitu ya Pak. Sangat berat untuk bertahan melewati pandemi ditambah dengan revitalisasi taman mini gitu ya. Nah ini sepertinya apa sih museum itu supaya agile gitu terhadap perubahan zaman? Ya, mungkin museum listrik energi baru terbarukan itu perlu melakukan transformasi lagi saat ini ya, kalau menurut saya. Karena zamannya sekarang sudah berubah, sekarang zamannya digitalisasi, zamannya new normal. Cara-cara mengelola museum dulu ya, era saya dengan sekarang, rasa-rasanya tuh tidak bisa sama gitu ya. Itu harus berevolusi lagi ke tahap berikutnya. Kalau sekarang kita bicaranya mengenai, mungkin Mbak Farika pernah sering dengar inklusivitas ya, inklusif gitu ya. Inklusif itu kan lawan kata dari eksklusif gitu ya. Wah, orang ini kok eksklusif banget ya. Nah, apa sih artinya eksklusif? Eksklusif itu kan artinya terbatas gitu ya. Lawan yang terbatas kan inklusif, yaitu tidak terbatas, lebih luas gitu ya. Artinya museum listrik itu tidak dibatasi pelanggannya cuma untuk anak-anak, anak TK gitu ya. Dia harus tidak hanya yang ke taman mini gitu ya, tetapi dia bisa global gitu loh. Begitu kita bicara inklusivitas, kita bicaranya global gitu ya. Jadi setiap orang itu bisa menikmati museum ya, itu tanpa harus datang ke taman mini ya, dengan bantuan yang namanya media teknologi informasi digital gitu ya. Dan dengan bantuan digital itu bisa memberikan experiences atau pengalaman yang setidaknya sama dengan kunjungan langsung. Bisa dibayangkan ya, kita ambil contoh ya, misalnya eh, tanah suci gitu ya, tanah suci. Kan setiap orang pengen ke tanah suci gitu ya. Tapi kan tidak semua orang itu memiliki dana untuk ke sana gitu ya. Tapi dia pengen merasakan suasana di sana gitu ya. Nah, dia bisa nonton televisi yang menyiarkan siaran langsung orang beribadah di sana gitu ya. Jadi terjadi bonding atau ikatan batin. Fisiknya tidak di sana, tetapi eh, pelanggan atau orang itu seolah-olah ada di sana. Pertanyaan berikutnya, dia akan ke sana nggak pada waktunya? Akan ke sana. Jadi ikatan antara pelanggan dengan museum itu tidak sebatas pada saat ketemu. Itu harus dibangun relasi itu baik secara digital maupun secara offline. Nah, konsep-konsep seperti ini itu harus menjadi top of mind para pengelola museum ke depan. Tidak hanya museum listrik ya. Saya ambil contoh satu lagi. Saya pernah ke New York ya. New York itu terkenal kota 1000 museum gitu ya. Berapa meter ada museum, berapa meter. Jadi kayak kumpulan museum gitu, kayak banyak sekali museum. Kayak di Taman Mini itu kan banyak museum di sana ya. Tapi orang-orang datang ke sana ya Pak, mau gitu ya datang ke museum-museum yang di New York gitu ya. Oh iya, Bukan jadi tempat yang sepi gitu. di sana orang kalau nggak ke museum rasanya ada yang kurang gitu ya. Itu menjadi sebuah culture. Jadi kalau kita bicara museum, itu beyond dari sebenarnya edukasi. Lebih dari sekedar edukasi. Itu juga mencerminkan pusat budaya atau peradaban. Karena di dalam museum itu kita bisa belajar sebuah sejarah ya. Oh, kenapa kok orang zaman dulu udah melakukan ini ya?
Berarti orang sekarang harusnya lebih baik dari itu. Itu menjadi sebuah peradaban di sana ya. Orang bisa belajar sehingga orang yang datang ke museum itu belajar dari sebuah budaya dan kemudian dia membangun culture baru yang lebih baik dari yang masa lalu. Nah, tetapi mengemasnya tidak bisa dengan cara-cara yang lama, harus mengemas dengan cara-cara yang lebih entertainment atau edukatif gitu ya. Jadi orang uh, belajar itu tidak serasa belajar gitu ya. Nah itulah bentuk transformasi museum ke depan dalam pandangan saya tuh harus lebih inklusif gitu ya. Jadi jangan dibatasi dengan lingkup taman mini gitu ya, beyond taman mini gitu ya. Seperti halnya PLN, itu kita bilang beyond KWH. Kita nggak bicara PLN itu jualan listrik, kita jualan energi, bahkan beyond dari energi. Kita punya namanya produk IconNet ya, itu apa? Kita jual jasa internet. Itu kan beyond dari energi gitu ya. Jadi kalau museum mau survive, dia harus bertransformasi keluar dari lingkupnya dia gitu ya. Boleh saja museum listrik itu namanya museum listrik dan energi baru terbarukan. Tetapi apa yang diedukasi di situ bisa lebih dari listrik, bisa bisa bertransformasi menjadi sarana edukasi atau pusat peradaban tentang energi gitu. Jadi mindsetnya jangan dilabelin oleh nama museumnya gitu. Bahkan kalau perlu bisa juga museum listrik bertransformasi namanya menjadi Science Center of Energy misalnya gitu ya. Itu kreativitas dari pengelola museum sebenarnya. Kira-kira gitu ya. Ini menarik sih Pak, karena memang energi baru dan terbarukan ini kayaknya belum ada museumnya di Indonesia yang khusus tentang energi baru dan terbarukan. Baru museum listrik energi baru dan terbarukan ini ya, tapi kayaknya memang belum dikelola dengan inklusif itu tadi ya Pak ya. Nah, pegawai PLN aja nih Pak, banyak banget yang nggak tahu gitu ya adanya museum listrik dan energi baru gitu ya di Taman Mini Indonesia Indah. Bahkan kalau mungkin kita dapat penempatan di sini itu kayak ngapain di Melab gitu. Jadi masih ada kesan bahwa museum listrik dan energi terbarukan ini sebagai unit yang tidak berperan gitu ya dalam transformasi dan dalam kemajuan PLN gitu. Padahal kalau kita mau membangun culture dan budaya gitu ya, itu kan dimulai apalagi tentang citra masyarakat, branding itu kan dimulai sejak dini. Gimana sih Pak mengalainkan transformasi PLN ini dengan atau mengenalkan museum listrik ini kepada sivitas PLN gitu ya Pak? Kalau saya melihat peran museum listrik itu kalau mau diperpanjang lagi beyond dari hakikatnya ya, dia bisa juga sebagai employer branding. Employer branding itu adalah bagaimana perusahaan memposisikan dirinya sehingga dia bisa dipahami oleh masyarakat luas gitu ya. Misalnya gini, saya ambil contoh museum di Jepang ya. Waktu saya ke Jepang itu, pada saat masuk ke sana itu, saya lupa ya antara Toshiba Panasonic gitu ya. Itu dia sudah di museumnya itu sudah menampilkan produk-produk masa depan yang futuristik, yang di pasar belum ada gitu ya. Tapi di museum itu udah ada. Jadi anak-anak kecil begitu masuk museum itu, dia amazing gitu. Wah, keren banget ini. Ada produk kayak begini gitu ya. Itu secara tidak langsung dibenamkan mindset kepada anak kecil itu bahwa Toshiba atau Panasonic itu produk yang bagus. Termasuk Toyota ya, saya pernah ke museum Toyota juga. Oh, berarti produk ini bagus gitu ya. Dari kecil, mindset tentang bagusnya produk itu sudah terbenam di dalam anak-anak Jepang. Kira-kira nanti kalau dia udah lulus kuliah, menurut Mbak Farika, dia pengen masuk Toshiba, masuk Panasonic, atau masuk Toyota nggak kira-kira? Kan gitu.
Karena dia sudah familiar dari kecil gitu kan. Betul Pak, setuju. Kalau anak kecil zaman sekarang ditanya kayaknya nggak ada ya Pak yang cita-citanya jadi pegawai PLN gitu ya Pak ya. Ya nggak ada. Kenapa? Sangat disayangkan. Kenapa? Karena strategi brandingnya tidak dilakukan. Makanya kalau museum listrik mau extend ke sana itu sangat memungkinkan perannya. Contoh, misalnya kalau anak-anak di Indonesia nih ditanya, kalau gede mau jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Karena di buku-buku sekolah tuh profil profesinya itu. Coba aja Mbak Farika lihat. Kan nggak ada profesi pegawai PLN dalam buku-buku pelajaran anak SD. Ya kan? Karena kita atau misalnya pengelola museum listrik tidak masuk ke dalam kurikulum itu. Tidak masuk kepada employer branding di sana. Ambil contoh ya, misalnya ada anak TK, anak SD main ke museum listrik. Kemudian diberikanlah experiences yang amazing oleh Mbak Farika gitu. Anak itu, wah ternyata listrik keren ya, PLN tuh keren ya, pengen kerja di PLN, gitu ya. Itu gara-gara apa? Ketika dia punya experiences positif pada saat dia berkunjung ke museum. Nah, jadi itu banyak sekali program-program yang bisa dikemas, dikolaborasikan untuk memberikan value keberadaan eksistensi dari museum itu sendiri gitu ya. Tidak sekedar jumlah pengunjungnya banyak, itu tidak memberikan makna gitu ya. Tapi value apa yang bisa diberikan kepada korporasi, kepada masyarakat gitu ya, dengan eksistensi museum itu. Apalagi PLN sebagai leading company ya Pak ya, pasti ingin bahwa unit di bawahnya juga sebagai leader juga di permuseuman gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi PR bersama di Museum Listrik dan Energi Baru untuk berkolaborasi dengan PLN Pusat. Walau ini rasanya memang kayak terlalu jauh sih Pak sekarang untuk berkolaborasi dengan PLN Pusat gitu ya, dengan banyaknya transformasi yang memang dilakukan oleh PLN Pusat ini. Kita memang ingin berkolaborasi membangun elektrik EV environment gitu ya, EV environment di Museum Listrik dan Energi Baru dan Terbarukan ini ya. Penggunaan SPKLU, mobil listrik, sepeda listrik, apalagi nanti Taman Mini ke depannya akan bertransformasi menjadi lingkungan yang green environment, jadi nggak ada kendaraan ber-BBM gitu. Nah, ini Pak, pertanyaan lagi nih tentang museum listrik dan energi baru gitu ya. Kalau saat ini kan memang target marketnya itu masih anak-anak SD dan anak-anak SMP gitu ya, anak-anak kecil gitu. Nah, mungkinkah gitu ya PLN atau Museum Listrik ini sebagai pusat riset gitu ya, pusat riset. Jadi anak-anak kalau mau nyari praktek gitu tentang elektro, apalagi terutama di mahasiswa-mahasiswa elektro gitu ya, pengen belajar tentang kelistrikan atau ini mungkin nggak sih mereka itu datang ke Museum Listrik gitu Pak? Saya bilang tadi ya, jadi kata kuncinya itu Mbak Farika adalah inklusif. Jadi keluar dari cangkangnya, harus keluar dari cangkangnya, jadi lebih luas. Termasuk inklusifnya itu tidak dari sisi audiensnya atau pengunjungnya. Top of mind dari pengelola museum listrik itu tidak cuma anak-anak, orang tua itu juga menjadi peranan penting gitu ya. Sebagai contoh ya, zaman dulu mana ada les coding gitu ya. Sekarang anak-anak kecil aja udah diajarin coding. Kenapa kok kita tidak punya program untuk belajar listrik, belajar melistriki dari hal-hal sederhana, ya kan? Itu bisa dibuat program-program seperti itu dengan cara mengedukasi orang tuanya. Kalau anak kan apa kata orang tua? Jadi target pasar atau target pelanggan sesungguhnya itu bukan si anak, tapi orang tuanya, sekolahnya gitu kan.
Jadi beyond dari itu tadi audiens gitu ya. Dan audiens itu kan beda-beda ekspektasinya. Jadi sehingga pengelola museum harus tahu untuk segmen seperti ini tuh apa ekspektasinya, program seperti apa yang cocok buat mereka. Jadi menurut saya museum listrik kalau mau survive gitu ya, itu dia harus terus berevolusi sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya. Kalau PLN saja bertransformasi menjadi Beyond KWH, seyogyanya museum listrik juga bertransformasi beyond dari listrik dan energi baru terbarukan gitu ya. Saya ambil contoh ya, Ini ada komplek perumahan baru dibuka nih, Mbak Farika. Terus dalam komplek itu ada 100 rumah ceritanya gitu ya. Ada 100 rumah. Di depan komplek perumahan itu ada ruko. Nah, terus Mbak Farika beli ruko itu jualan beras di situ. Ya, jual beras gitu ya. Nah, kalau itu komplek perumahan baru, yang keisi baru 10 rumah. 90 rumah masih kosong. Kira-kira yang 10 rumah itu kan pasti butuh sembako ya. Dia belilah beras di situ. Nah, Mbak Farika sebagai penjual toko beras itu dapat pendapatan bulanannya ternyata 10 juta lah gitu kasarannya. 10 juta dari 10 rumah. Bulan depan komplek itu keisi lagi 20 rumah dari 10 menjadi 20. Tambah 20 jadi 30 kan. Terus toko berasnya Mbak Farika dapat pendapatan jadi 30 juta gitu ya. Kan tumbuh ya dari 10 30. Terus lama-lama komplek penuh, keisi semua 100. Berapa sih pendapatannya Mbak Farika? Jadi 100 juta gitu ya. Masih bisa tumbuh nggak pendapatannya 100 juta? Oh, nanti keluarga itu punya anak, segala macam. Otomatis makannya banyak kan? Ya kan? Otomatis 100 juta lebih lah gitu ya. Tapi kan penduduk di komplek itu udah penuh ya lama-lama ya, Farika ya. Nggak mungkin toko beras itu bisa mendapatkan 300 juta, 400 juta, atau 500 juta. Dia akan pada titik jenuh gitu kan. Nah, kalau dia Mbak Farika tetap jualan beras, maka akan berhenti berkembang. Kecuali nanti Mbak Farika tidak hanya jual beras, tapi jual mainan anak-anak, ya. Jadi produknya diperkaya, sehingga pendapatannya lebih dari itu. Itulah evolusi, itulah transformasi. Jadi harus keluar dari cangkangnya gitu lah, kalau dia mau sustain. Setuju banget sih Pak ini untuk konsep keluar dari cangkang dan sustainable museum ini emang setuju banget sih Pak. Karena kan kita ini ya bicara bahwa orang kalau datang ke museum listrik masih begitu-begitu aja ya kayaknya. Mungkin datang pertama excited gitu ya. Kedatangan berikutnya gitu, oh nanti udah bosen, kedua ketiga kalau masih sama itu aja memang akan bosen gitu ya Pak. Kita aja ke tempat wisata kayaknya satu kali aja cukup deh Kak, ya gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi kayak misalnya keragunan koleksi binatangnya nggak bertambah gitu ya Pak ya. Memang ini menjadi PR kita bersama sih Pak untuk mengembangkan museum listrik dan energi baru ini menjadi inklusif museum yang seperti dicita-citakan oleh Pak Rido. Nah, kalau cita-citanya Pak Rido dulu nih, blueprintnya ini museum listrik ini berarti akan menjadi science center gitu ya Pak ya, tentang energi baru terbarukan ya Pak? Ya, kalau dulu kan memang evolusinya tuh tidak sekedar museum ya, kita menjadi pusat pengetahuan gitu ya. Karena museum listrik sudah cukup pengalaman di dalam aspek mempelajari historical gitu ya. Tetapi demografi penduduk di Indonesia atau di dunia ini kan udah masuk ke ranahnya milenial atau sekarang generasi Z ya, yang mungkin dia tidak terlalu
menyenangi ya, sedikit sekali yang menyenangi sejarah gitu ya. Mereka lebih menyukai sesuatu hal-hal yang sifatnya menarik gitu ya dan instan gitu. Nah, sehingga science center itu adalah sesuatu yang futuristik gitu ya. Nah, kita bisa mengattract ya masyarakat era baru untuk belajar sebuah sejarah atau peradaban atau pengetahuan dengan cara-cara yang menarik gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksa ya mindset dari pelanggan itu begitu dengan museum itu oh jadul gitu ya. Sekeras apapun kita membranding diri kita kalau labelnya masih museum, kan kita tidak bisa memaksa orang bahwa wah itu jadul gitu ya. Ada label seperti itu. Sehingga salah satu strategi branding terbaik adalah dengan merubah labelingnya menjadi sesuatu yang lebih menarik orang. Misalnya Science Center of Future Energy, misalnya gitu. Kan energi baru terbarukan itu kan energi masa depan. Tapi kalau kita bicara future energy, itu ya termasuk EBT juga di situ. Misal gitu, itu salah satu apa sih cita-cita pada waktu itu ya. Bahkan memang sesuatu yang baru dipikirkan saya sekarang gitu ya, Bapak sudah memikirkan mungkin dari beberapa tahun yang lalu, dan memang mau nggak mau kita harus bergerak ke sana ya Pak ya kalau mau sustain, karena memang banyak sekali museum-museum yang tutup nih Pak di Taman Mini Indonesia Indah, dan Museum Listrik dan Energi Baru ini salah satu yang tetap sustain dan berhasil melewati masa pandemi. PR selanjutnya memang adalah mengembangkan museum listrik ini menjadi inklusif gitu ya, sebuah tempat yang inklusif yang tidak membatasi gitu. Kita bisa belajar. Mungkin nanti saya dalam bayangan saya jadi kepikiran nih Pak, bikin coffee class di sana kayaknya mungkin juga ya Pak ya. Ya. Kalau Mbak Farika tahu, dulu kan museum listrik juga dulu mau nyungsep juga dulu kan. Pengunjungnya turun tuh. Zaman waktu saya di sana kan posisi lagi decline. Terus habis itu kan dia rebound ya. Ketika melakukan transformasi gitu ya. Terus kayak Apa lihat sih yang dilakukan Bapak pada waktu itu, terutama untuk membentuk mindset gitu ya, untuk merubah budaya orang-orang itu tuh seperti apa sih Pak? Apa yang Bapak lakukan gitu? ya itu keluar dari cangkang ya. Jadi cangkangnya kan waktu itu kan museum listrik itu dipersepsikan sebagai sejarah gitu ya. Makanya waktu itu kita buat 4 zona tuh waktu itu. Zona historical, zona uh, welcome zone ya, kemudian ada science, terus satu lagi apa ya? Zona masa depan, zona Masa masa kini, depan. masa depan ya. Iya kan? Nah, itu salah satu keluar dari cangkang itu. Sehingga pengunjung datang, oh, nggak cuma sejarah tuh yang ada di sini. Nah, gitu kan. Terus mulai melakukan promosi kemana-mana. Nah, yang tadinya kita nunggu pengunjung, banyak nunggu, kita gencarkan keluar gitu, mengkampanyekan itu ya. Bahkan ada teman saya tuh naik naik pesawat gitu ya, Lion Air ya dulu masa terkenal. Itu ada iklannya museum listrik di Lion Air. Padahal kita nggak ngiklan. Itu ada wartawan yang mengiklankan di sana. Sampai segitunya gitu ya. Oh jadi tahu gitu. Kan kalau kita naik pesawat kan ada tempat, ada majalah itu ya Mbak Marika, ada majalah destinasi wisata gitu-gitu. Itu ada di situ muncul. Ini menarik sih Pak. Bagaimana bisa menggandeng wartawan atau media untuk turut serta membangun branding Museum Listrik dan Energi Baru ini. Kan kalau orang wisatawan kan enter di Jakarta ada apa ya? Dia kan butuh idea kan. Nah, itu kan ada apa? Iklan-iklan atau apa yang atau majalah-majalah. Nah, itu pada waktu itu ya. Dan kemudian museum listrik mulai dikenal gitu ya. Orang PLN banyak pejabat-pejabat itu kita bikin acara di museum listrik. Sehingga kan dia jadi kenal kan. Ada acara di situ. Makin naik.
terus tibalah sekarang pandemi kan, itu kan hit lagi museum listrik kan. Nah untuk recovery kan harus dengan cara baru lagi, tidak bisa dengan cara-cara yang sebelumnya, karena eranya sudah berbeda gitu lah. Disitulah challenge dari para pengelola museum untuk melakukan kreativitasnya gitu ya. Banget sih Pak, ini memang kita gimana caranya supaya museum listrik ini tetap bertahan gitu ya. Karena saya yakin kalau bangsa yang besar aja adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Begitu juga yang perusahaan yang besar ya Pak ya. Pasti perusahaan yang tidak melupakan bagian dari sejarahnya itu sendiri sih Pak. Memang setuju banget. Karena memang kita saat ini terhalang oleh pandemi dan juga revitalisasi Taman Mini ini gitu. Jadi geraknya masih terbatas gitu di museum listrik dan energi baru. Banyak sekali sebenarnya Pak kesempatan change untuk kita membuat outbound dan segala macam itu kita sudah memungkinkan kerjasama, tapi memang harus cancel karena revitalisasi ini nih Pak. Jadi ini memang masa berat bukan buat MLab aja, tapi buat semua museum dan semua penjual jasa ini ya Pak ya, termasuk PLN gitu kan. Saya melihatnya ini momentum ya, bukan masa berat. Kalau saya melihatnya ya, kan ini peluang terbesar museum listrik untuk mengkampen ya. Contoh ya, misalnya selama pandemi orang kan nggak keluar rumah ya. Begitu pandemi lepas, pasti orang pengen ke tempat ya yang refreshing ya. Tapi percaya, begitu semua orang mau refreshing, kalau museum listrik kehilangan momentum, orang ke tempat lain. Justru tadi yang saya bilang, kalau kita udah bicara inklusif, selama pandemi ini ada event-event digital, event-event, seminar atau apa, yang orang tuh jadi aware terhadap eksistensi museum. Wah, nanti kalau pas saya udah bisa offline, bakal ke sana gitu ya. Nah, itu harus dibangun mulai dari saat kebetulan kan taman ini lagi ditutup ya kalau nggak salah ya. Ini Iya masa-masa Pak, ini justru sampai sekarang. Iya, iya, karena untuk persiapan G20 kalau nggak salah ya. betul. Nah, justru masa-masa inilah masa-masa untuk melakukan inklusivitasnya itu loh dengan digitalisasi. Gitu ya. Nanti begitu dia dibuka, top of mind dari masyarakat udah ke museum listrik gitu. Jangan Setuju pas banget sih Pak. jangan pas sudah dibuka baru campaign, terlambat. Momentumnya ya saat ini gitu. Setuju banget. Nah ini kan nggak lepas ya Pak perannya dari apa ya, dari korporat, peran dari senior manager dan juga dari VP-VP seperti Bapak gitu. Nah Bapak, apakah Bapak maksudnya kalau Bapak di Pelayanan Pusat, apakah Bapak mengkampanyekan gitu ya? Kita sebagai museum listrik, apalagi Bapak pernah sebagai manajer gitu ya di sini. Gimana sih Pak untuk membranding PLN, menceritakan museum listrik kepada pegawai-pegawai di tempat Bapak gitu ya, sebagai sesama VP gitu, atau sebagai dari divisi-divisi yang lain seperti apa Pak? Ya kalau kita bicara, ini saya bicara cerita dulu ya. Dulu saya melakukan pendekatan dengan stakeholder gitu ya. Bukan saya berharap stakeholdernya itu mikirin kita, nggak pernah saya seperti itu. Jadi kolaborasi dengan eh, Korkom ya, komunikasi korporat, ya kan. Sekarang kan Korkom ada di Sekper. Dia kan suka bikin-bikin berita tuh, dulu ada namanya PLN kita ya, gitu kan. Ya kita kasih berita-berita ke sana gitu ya, kolaborasi gitu ya. Jadi kita yang proaktif, Mbak Farika. Baik Pak. Ya. Dan jangan berharap uh, apa uh, itu datangnya dari tas, bukan dari kita sendiri, gitu kan. Kita membangun awareness secara internal maupun eksternal, gitu ya. Kayak saya kayak saya sekarang sendiri, yang saya pikirkan kan beyond dari corporate university. Saya nggak cuma mikirin corporate university.
Saya mikirin PLN gitu ya. Jadi lebih luas lagi gitu sebenarnya. Nah, di dalam sebuah ekosistem kan masing-masing organ perusahaan tuh ya harus eh, fokus kepada bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, itulah perlu kolaborasi gitu ya. Punya ide apa, butuh dukungan apa, ya proaktif ketemu sama stakeholder kuncinya. Saya punya ini, butuh dukungan apa gitu. Itu harus dilakukan. Banyak sekali masukan yang saya terima sih Pak, karena saya memang baru 3 bulan di sini dan memang masih belajar banyak dan perlu belajar banyak apalagi ke Pak Rido. Tapi dari Pak Rido sendiri nih, apakah Bapak masih mendukung keberlangsungan Museum Listrik dan Energi Baru atau udahlah tutup aja gitu? Karena kan kita lihat museum sebelah nih ya Pak, Museum Patra Niaga itu udah tutup gitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri melihat dan memandang itu gimana Pak? Tergantung dari pengelolanya. Kalau pengelolanya antusias, ya saya dukung. Tapi kalau pengelola nggak antusias, ya berarti kan akan menuju eh, declining gitu ya. Jadi kembali lagi kepada pengelolanya. Kalau pengelolanya semangat, antusias gitu ya, mau bertransformasi, ya pasti kita dukung. Pasti kita dukung gitu. Karena dukungan tuh bukan hanya berupa materi juga ya Pak, bukan berupa materi aja, tapi berupa seperti ini juga bentuk dukungan Bapak terhadap keberlangsungan museum juga sih Pak sebetulnya gitu. Karena memang kita terus memperbaharui gitu, kita membuat podcast dan lain sebagainya sih Pak ini. Jadi kan salah Benar. satu dukungan saya juga gitu kan. Nanti misalnya Mbak Farika bisa juga mengundang eh, narasumber yang lain di pusat gitu ya, yang otomatis jadi kenal dengan museum listrik gitu kan. Kalau saya nggak usah diundang podcast selalu mendukung, ya kan? Tinggal justru saya pengen tahu pengelola museum yang sekarang apa nih program barunya gitu kan. Kalau bisa setiap tahun tuh ada inovasi produk yang dihasilkan, sehingga itu menandakan bahwa dia terus tumbuh gitu ya. Kalau setiap tahun nggak ada produk baru, ya itu stagnan berarti. Kayak toko beras tadi tuh, masih jualan beras terus ya. Padahal kompleknya udah penuh gitu kan. Apa nih produk baru apa lagi nih? Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Iya nih Pak, kita dalam rangka mempersiapkan G20 juga kita juga dandan-dandan gitu istilahnya. Kita mendandani diri sendiri, kita mempersiapkan ada robotik bootcamp dan coding competition nantinya. Terus kemudian juga ada Playdate, kita bekerja sama dengan Playdate Indonesia untuk menyelenggarakan Playdate di Museum Listrik dan Energi Baru. Kita memang sedang penjajakan ini sih Pak, penjajakan model marketing yang seperti itu berkolaborasi. Saat ini kita juga berkolaborasi dengan Museum Penerangan dan Museum dan Indonesian Science Center atau Museum IPTEK ini Pak untuk menyelenggarakan Tour de Tech Museum. Jadi beli paket hemat 3 museum, mereka membayar 1 kali, terus kita dapat 3 museum yang bisa dikunjungi, yaitu Museum Penerangan, Museum Listrik Energi Baru, dan PPIPTEK gitu Pak. Nah ini bentuk kolaborasi yang sudah kita lakukan nih Pak di Museum Listrik dan Energi Baru selama 3 bulan ini. Nah harapan Bapak nih, ataukah Bapak harapannya seperti apa sih Museum Listrik ini ke depannya? Apakah ada juga Bapak berencana, saya mau ajak anak saya lah ke sini nanti gitu Pak. Apa harapannya gitu Pak? Iya, saya kemarin tuh mau ngajak anak saya ke sana, cuma kan lagi tutup, jadi gak jadi gitu sebenarnya. Jadi ada rencana itu, cuma kan belum sempat aja karena kesibukan dan juga kondisi di sana. Bayangkan kalau setiap keluarga gitu, top of mind oh kalau ke Taman Mini aku mau ke Museum Listrik, itu kan salah satu indikator bahwa Museum Listrik itu sudah masuk ke dalam hati dan sanubari masyarakat gitu ya. Dan datangnya nggak cuma sekali, berkali-kali gitu ya. Kemarin saya datang nih, baru sempat berapa zona nih. Oh masih ada lagi nih. Entar deh kapan-kapan ke situ lagi. Terus kan. Begitu datang kok ada lagi yang baru ya. Apalagi nih gitu kan.
Tapi kalau datang kok masih sama, gitu. kok masih Nah, sama, ya. ya sekali datangnya gitu kan. Betul, betul. 2 kali cukup gitu ya Pak. Oh, masih sama kayak kemarin ternyata ya udahlah cukup 2 kali aja gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ke Pak Rido sudah membersamai kita di Spotlight ini. Benar-benar transformasi museum listrik menjadi sebuah tempat yang inklusif nantinya ini masukan-masukan Bapak ini sangat memberikan insight baru kepada kami pengelola museum dan juga nanti Sobat MLab nih yang berencana untuk datang dan mengunjungi Museum Listrik dan Energi Baru karena akan banyak hal baru di sini. Terima kasih Bapak Ridho Hutomo, sehat selalu. Semoga berkesempatan untuk datang ke Museum Listrik dan Energi Baru jika revitalisasinya udah selesai ya Pak ya. Ya, Terima saya kasih tunggu ya itu. Pak. Ya. Insya Allah di bulan Oktober nanti Pak. Oh, Oktober ya. Ya, nanti kalau udah kebuka aku mau mampir ke sana. Iya nih Pak, nanti juga bisa ikut itu playdate-nya gitu, playdate nanti Hmm, kita sama playdate Indonesia. ya, iya. Saya udah Mak kangen pengen ke Taman Mini karena ditutup. oh gitu ya Pak ya. Kita tunggu nih Pak, kita Ya, tunggu. Makasih banyak Pak ya Ridho nih. sama-sama Mbak Farika.